pertama kali muncul gitu adalah barcode gede banget. Aku nggak tahu itu barcode gede banget keluar. Di situ aku langsung kayak, wah, aku nggak sempet lihat apa secara detail. Aku cuma kayak, wah, aku kayaknya harusnya lolos nih. Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube aku, Pat Oliver. Jadi di video kali ini aku akan berbagi cerita tentang pengalamanku saat membuka pengumuman SBMPTN ku kemarin di tahun 2018. Nah, buat temen-temen semua nih yang udah mengikuti aku di channel YouTube aku ini, mungkin dari awal udah pernah dengar ceritaku sebelumnya, bagaimana bahwa aku ini adalah seorang anak gap year. Namun gap year-nya ini sambil kuliah, jadi nggak yang fokus mengejar buat SBMPTN, tapi aku nyambil kuliah. Nah, berarti otomatis aku adalah seorang siswa yang sebelumnya pernah gagal di SBMPTN tahun sebelumnya, yaitu di tahun 2017. Namun aku mencoba lagi keberuntunganku untuk menjemput bola di tahun 2018 dan mengikuti SBMPTN kembali. Karena saat itu 2017 aku ditolak SBMPTN, tapi aku diterima di ujian mandiri UNY. Akhirnya aku memutuskan untuk kuliah di UNY selama kurang lebih 1 tahun, dan ya seperti yang aku bilang, aku tetap mencoba keinginan utamaku, yaitu mengikuti SBMPTN lagi di tahun 2018. Mungkin teman-teman banyak yang nanya kan, kayak selama 1 tahun itu aku ngapain aja dan kok bisa sih sampai lolos, padahal kan kuliah itu sibuk banget. Akhirnya aku selama 1 tahun dari 2017 ke 2018 itu, aku ada 3 kegiatan utama yang aku lakukan. Yang pertama yaitu aku kuliah, yang kedua pastinya preparation buat SBMPTN, dan yang ketiga aku mengikuti pemilihan duta daerah di Jogja, yaitu di Kabupaten Sleman, di tempat lokasiku kuliah saat itu. Ya, aku ceritain dulu ya. Nah, jadi kan karena namanya SBMPTN itu nggak mudah kan, dan apalagi aku juga memiliki banyak kegiatan, jadi memang harus ada yang kalian korbankan, dan kalian tuh harus bisa membagi kegiatan-kegiatan tersebut menjadi skala prioritas. Lalu dari tiga kegiatan tersebut, aku membaginya menjadi prioritas 1, 2, dan 3. Tentu aja mungkin kalian juga udah pernah dengar ceritaku. Pertama, aku bakal tetap fokus di SBMPTN karena ini mimpiku dan cita-citaku untuk bisa lolos di SBMPTN. Yang kedua, aku tentu saja pemilihan duta wisata tersebut, pemilihan duta daerah tersebut, yaitu Dimas Diajeng Sleman, yang merupakan sebuah organisasi yang sangat aku sayangi, dan aku senang banget lah bisa jadi bagian dari mereka. Dan yang terakhir mungkin aku fokusin di kuliah, karena ya bagaimanapun walaupun aku nggak niat di situ, tapi karena aku udah ambil keputusan tersebut, aku harus bertanggung jawab dan menjalankannya dengan baik. Buat yang masih nanya lagi nih, aku kemarin persiapan SBMPTN dengan kesibukanku itu semua, aku berapa lama? Aku belajar cuma 2 bulan, yaitu di bulan Januari dan Februari secara intensif, karena itu saat libur semester kan. Namun di selang-selang Maret sampai hari H SBMPTN aku juga belajar, tapi nggak intensif karena aku ada kegiatan pemilihan duta daerah dan aku juga sambil kuliah, jadi aku nggak terlalu intensif saat itu. Saat itu aku mendapatkan lokasi ujian di Panlok Yogyakarta, tempat aku tinggal saat itu, domisiliku kemarin di Yogyakarta, which is aku dapat di lokasi ujian di UGM, lebih tepatnya di sekolah vokasi teknik mesin Universitas Gadjah Mada. Oke, kita langsung aja ke cerita bagaimana saat pengumumannya. Seingatku kemarin, pengumuman SBMPTN tahun 2018 itu dijadwalkan tanggal 3 Juli tahun 2018 pukul 17.00 atau pukul 5 sore. Itu dari bulan Mei sampai bulan Juli, kurang lebih hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan kita digantungin sama pihak SBMPTN ataupun pihak LTMPT, aku kurang tahu. Mungkin kalau teman-teman tahun 2020 yang lagi nonton ataupun siapapun yang lagi nonton, kalau untuk tahun 2020 kan kalian nggak nunggu terlalu lama, karena dari bulan Juli ke Agustus mungkin cuma kurang lebih 1 bulan. Nah, tapi kalau kayak di angkatan-angkatan sebelumnya itu bisa sampai 2 bulan untuk menunggu pengumuman di SBMPTN. Akhirnya kurang lebih aku nunggu dari hari SBMPTN sampai di pengumuman tanggal 3 Juli pukul 17.00. But suddenly it was around 15 o'clock at that time. Kalau biasanya kan itu aku lagi libur juga kan, libur semester. Aku tuh kalau di rumah punya kerjaan untuk antar jemput nyokap aku kan saat itu. Kebetulan banget tuh pas aku lagi jemput mamaku, tanggal 3 Juli pukul 15.00. Aku iseng scroll HP, main HP sambil nunggu. Terus itu kan jam 3 sore ya, aku buka grup
grupku. Kebetulan grupku itu teman-temanku itu isinya itu pejuang-pejuang SBMPTN juga, teman-teman terdekatku yang mereka juga mencoba keberuntungan kembali di SBMPTN tahun tersebut. Dan gak tahu kenapa mereka tiba-tiba ngumumin di grup kalau pengumuman SBMPTN dipercepat. Wah, gila nggak sih teman-teman? Dari yang sebelumnya aku tuh feelingku ya biasa aja, karena kan setauku jam 5 sore baru pengumuman. Tapi tiba-tiba dipercepat sama pihak SBMPTN untuk dibuka di pukul 3 sore. Dan itu pas banget pukul 3 sore. Kalian ngebayangin gak sih perjuangan aku seorang anak gipir yang 1 tahun dianggurin? Maksudnya yang nggak tahu kejelasannya gimana, perjuangan sama kurang lebih 1 tahun menunggu. Dan akhirnya hari yang aku tunggu pun tiba gitu kan, saat pengumuman SBMPTN. Jujur banget, itu pukul 3 sore aku kaget karena berarti artinya udah buka dong pengumumannya. Di situ aku bener-bener udah jadi kayak cemas, grogi, panik juga bagaimana hasilnya kan. Tapi karena aku lagi di luar rumah juga, akhirnya aku putusin buat mencoba untuk tenang sampai aku bukanya nanti di rumah. Singkat cerita, aku pulang ke rumah dan ya gimana pun pengumuman sudah keluar kan. Aku coba-coba scroll di Instagram. Pengumuman juga udah banyak kan, kalau kita buka Instagram tuh kayak pengumuman SBMPTN, orang-orang pada nge-share bla 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 bla. Dan aku dulu inget banget 2017 aku gagal dan aku nggak mau lagi keluar tanda merah. Aku pengen keluar barcode atau terus keluar warna hijau ataupun warna biru. Itu yang aku pengenin. Namun singkat cerita, akhirnya aku udah grogi banget. Aku tetap berusaha untuk berusaha sekuat tenaga untuk membukanya, karena apa ya, atmosfer ataupun feelingku tuh udah kayak aduh gimana nih SBMPTN. Kemarin aku juga nggak terlalu pede banget. Oh iya, sebelumnya buat yang belum tahu, aku itu kemarin SBMPTN waktu tahun itu aku daftar di ada 3 program studi. Yang pertama aku daftar di Teknik Mesin Universitas Diponegoro, yang kedua Teknik Mesin Brawijaya, dan yang ketiga itu di Teknik Sipil Universitas Jenderal Sudirman. Udah kayak gitu aku pilih sesuai dengan pertimbanganku, karena aku juga merasa kurang persiapan dari SBMPTN sendiri. Padahal kalau aku siap, aku mungkin pengen daftarnya di UI UGM dong. UGM lah, di UGM kan. Terus tiba-tiba dari teman-temanku tersebut ada 1 orang, Nurul mungkin lagi nonton sekarang, 1 orang yang pejuang SBMPTN juga, ternyata dia tuh gagal alias nggak lolos di SBMPTN. Jujur kita sebagai teman merasa kasihan, merasa kecewa juga, sedih juga dong melihat teman kita nggak lolos. Tapi di situ aku juga makin hopeless ketika temanku tuh nggak lolos. Dia aja nggak lolos, berarti aku bisa jadi nggak lolos. Namun karena ya udah, bagaimanapun kita kan harus berani untuk membuka pengumumannya. Itu aku inget banget, aku buka melalui handphoneku, lalu aku coba-coba cari scroll foto pendaftarannya. Aku bukanya itu inget banget di link Mirror, karena kalau kita buka di website resmi itu kan sering nge-lag gitu, Akhirnya aku buka di Mirror supaya lebih cepet gak nge-lag gitu, karena kan banyak juga orang yang mengakses untuk membuka pengumumannya kan. Akhirnya aku buka di link Mirror, terus aku masukin kode pendaftaran. Di situ aku berharap supaya internetnya nge-lag, supaya aku tuh nggak sedih ketika harus melihat kenyataan bahwa aku mendapatkan hasil yang seandainya tidak kuharapkan kan. Tapi Tuhan berkehendak lain, Tuhan berkata lain, dan teman-teman tahu apa? Ketika aku masukin nomor-nomor dengan benar, udah benar semua nih, tinggal diklik 1 tombol lagi kan, tinggal klik enter, bakal langsung keluar nih. Atau aku udah berfeeling nih, oke pasti bakal nge-lag nih, karena aku bukanya deket sekitar 1 jam setelah pengumuman. Akhirnya aku coba untuk membukanya, pas ku klik, terus nggak tahu kenapa guys, itu nggak bener-bener nggak tahu kenapa, internetnya nggak tahu kenapa kenceng banget dan langsung keluar pengumumannya. Dan kalian yang tahu first impressionku ketika lihat pengumumannya, ya puji Tuhan saat itu yang keluar pertama adalah apa? Yang pertama kali muncul gitu adalah barcode gede banget. Aku nggak tahu itu barcode gede banget keluar. Di situ aku langsung kayak, wah, aku nggak sempet lihat apa secara detail. Aku cuma kayak, wah, aku kayaknya harusnya lolos nih karena ada keluar barcode gitu kan. Akhirnya pas aku bener-bener coba fokus lagi, coba tenang lagi, aku baca dengan detail, aku baca bener-bener, dan ternyata guys, aku beneran lolos guys di SBMPTN tahun 2012. Dan hal yang gak aku yang kira-kira, aku tuh udah ngira seandainya lolos pun aku bakal lolos di pilihan ketiga, karena aku merasa SBMPTN ku ya nggak semaksimal yang bisa aku bayangkan kan. Aku nggak merasa, feelingku nggak tinggi-tinggi banget, karena teknik mesin Undip kan juga salah satu teknik mesin favorit di Indonesia. Mungkin aku mikirnya
Paling seandainya lolos pun bakal lolos di pilihan ketiga. Kalau enggak, ya nggak lolos sama sekali. Dan ternyata aku malah lolos di pilihan pertama, guys. Jujur, di situ aku seneng banget. Bener-bener seneng banget. Gimana perjuangan kalian selama 1 tahun, menunggu selama 1 tahun dari 2017 ke 2018 itu dikabulin sama Tuhan, dijawab sama Tuhan. Di situ aku bener-bener kayak apa ya? Bener-bener seneng banget lah ini, seneng banget. Speechless juga, bersyukur sama Tuhan juga. Di situ aku langsung nge-stalk mamaku gimana aku lolos. Terus dengan refleks aku bener-bener langsung masuk ke kamar. Aku doa ke Tuhan. Bahkan aku sampai nangis, guys. Ini beneran aku sampai nangis ke Tuhan. Karena perjuangan kita kan pasti beda-beda. Ada yang berjuang, ada yang emang dasarnya udah pinter, ada yang dasarnya emang udah hoki. Tapi aku bener-bener tipe orang yang berjuang, bener-bener ngerasain gimana sih namanya ditolak, gimana rasanya berjuang sendirian di kosan, bagaimana aku sibuk banget antara kuliah, antara aku ikut event-event, antara aku juga kerja sambil kerja. Tapi aku masih diberi kesempatan untuk bisa lolos di SBMPTN tahun 2018 kemarin. Dan itu, guys, intinya saat itu akhirnya aku diterima di SBMPTN dan aku merasa lega banget gimana sih perjuangan aku akhirnya terbayarkan dengan lolosnya SBMPTN. Di situ aku benar-benar bersyukur banget. Dan mungkin pesan yang aku ingin sampaikan kepada teman-teman semua, ya gimana pun hasilnya nanti, aku yakin pasti pada kenyataannya bakal banyak yang ditolak. Banyak, karena namanya seleksi pasti ada yang terima dan ada yang enggak. Tapi aku percaya kepada kalian semua, kalau kalian sudah berusaha semaksimal mungkin, kalian juga udah memberikan effort yang terbaik, sudah tulus, dan emang Tuhan juga sudah menakdirkan kalian, aku percaya kalian pasti bakal lolos dan mendapatkan hasil yang terbaik di SBMPTN nantinya. Buat yang nggak lolos, ya bagaimanapun itu mungkin bukan tahun kalian bisa mencobanya lagi di tahun depan ataupun 2 tahun kemudian, ataupun masih banyak cara-cara lain untuk bisa berkuliah, karena kesuksesan nggak cuman ada di PTN doang. Ya emang sih, it's slightly better ketika kalian bisa masuk PTN, tapi ya sukses nggak cuma di PTN doang. Itu sih yang udah aku bilang tadi, kalau kalian emang udah berjuang, kalian udah berusaha semaksimal mungkin, pasti kalian bakal dapet jalan yang terbaik dimanapun itu nantinya. Mungkin segitu aja sih teman-teman ceritaku tentang bagaimana aku bisa lolos di SBMPTN ku kemarin. Bener-bener gak nyangka banget, karena yang kebetulan kejadian-kejadian kayak pengumuman SBMPTN tuh selalu mengejutkan tahun ke tahun. Pasti entah dipercepat atau entah diundur, tapi biasanya dipercepat sih. Jadi ya unik aja saat itu tahunku, bagaimana aku bisa diterima, peristiwa bagaimana aku bisa melihat saat itu pengumuman SBMPTN dan aku dinyatakan lolos di SBMPTN pilihan pertama. Mungkin segitu aja video yang bisa aku sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga video ini bisa berbagi cerita kepada kalian semua. Semoga kalian juga bisa mendapatkan yang terbaik dengan cerita kalian masing-masing. Segini aja video yang bisa aku sampaikan. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe di tombol yang bawah sini. Dan share juga video ini ke semua teman-teman kalian. Jangan lupa juga nih untuk follow Instagramku agar kita bisa lebih dekat di @patutoliver. Kalian bisa langsung follow aja, linknya udah aku cantumin di bawah. Sampai berjumpa dengan aku Patut Oliver di video berikutnya. See you on next video and bye-bye. Fuck her in the Benz.